Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lara Florana Pesta, NIM 2010202040006, jurusan Tadris Biologi 3A, dosen pengampu Hendra Lardiman, SSI MPD. Di sini saya akan membahas tentang siklus biogeokimia 1 dan 2, yaitu tipe daur dan pola siklus biogeokimia. Kedua, kajian kuantitatif siklus biogeokimia. Ketiga, siklus sedimen. Keempat, siklus hara dalam tropik. Yang pertama, tipe daur dan pola siklus biogeokimia. Baiklah, pertama-tama baik kita mengetahui apa itu biogeokimia. Bio sama dengan organisme hidup, geo, bumi, kimia, atau zat unsur kimia. Biogeokimia, siklus zat kimia dari bio ke geo, atau dari geo ke bio, dan memutar membentuk daur. Biogeokimia secara ekologi diartikan sebagai kajian tentang daur atau peredaran materi secara timbal balik antara komponen hidup dan komponen tidak hidup. Di dalam biosfer terdapat kurang lebih 90 unsur kimia, 30-40 diantaranya sangat penting bagi kehidupan di bumi. Ini kita akan membahas tentang tipe dan pola daur biogeokimia. Ada 3, yaitu aliran energi berjalan satu arah, aliran material atau nutrien siklus. Ketiga, unsur hara yang terlibat dalam siklus biogeokimia beredar lebih cepat dibandingkan dengan unsur hara yang berada pada sumbernya. Dan ada daur nitrogen, yaitu 1. Mikroorganisme berperan penting di dalam siklus N. Kedua, N pecah dari bentuk organik ke mikroorganik oleh bakteri pengurai. Ketiga, N masuk ke udara dengan bantuan bakteri denitrifikasi. Keempat, hasil rambatan bakteri berupa amoniak dan nitrat dapat diserap langsung oleh tumbuhan. Ada pula tahapan daur nitrogen, yaitu fiksasi. N di udara difiksasi oleh bakteri pada bintik akar kacang-kacangan menjadi amonia. Yang kedua, amonifikasi. Dekomposter akan merombak protein menjadi gas amoniak atau NH3 dan garam amonium yang larut dalam air kemvali. Ketiga, nitrifikasi, yaitu proses pembentukan di mana ion amonium dioksidasi menjadi ion nitrat. Keempat, denitrifikasi apabila oksigen dalam tanah terbatas. Nitrat dengan cepat dapat ditransformasikan oleh bakteri menjadi gas nitrogen atau oksida nitrogen dan dikembalikan ke udara. Di sini juga ada daur fosfor, yaitu P merupakan penyusun penting dalam protoplasma. Yang kedua merupakan elemen yang lebih langka dibandingkan dengan N. P merupakan makronutrien yang sangat rawan atau terbatas. Selanjutnya, sumber P terbesar adalah batuan endapan fosfat yang tercuci atau tererosi sedikit demi sedikit dan masuk ke dalam ekosistem. Ada pula tahapan daur fosfor. Yang pertama, fosfor terdapat di alam dalam bentuk ion fosfat. Yang kedua, adanya peristiwa erosi dan pelapukan. Ketiga, adanya pergerakan dasar bumi. Keempat, di darat tumbuhan mengambil fosfat yang terkandung di dalam tanah. Yang kelima, herbivora mendapatkan fosfat dari tumbuhan. Keenam, seluruh hewan mengeluarkan fosfat melalui urin dan feses. Ketujuh, bakteri dan jamur mengembalikan fosfat organik atau mineral lain. Dan ada pula tahapan daur belerang, yaitu sulfur. Di alam sulfur ditemukan sebagai unsur mumi. Selanjutnya, sulfur terdapat di udara karena adanya aktivitas gunung berapi dan bahan bakar. Terus tumbuhan mendapat sulfur dari tanah, kemudian penguraian organisme yang mati menghasilkan gas H2S. Selanjutnya sulfur direduksi oleh bakteri terlibat dalam daur sulfur. Dan terakhir kemudian H2S digunakan bakteri. Yang kedua adalah kajian kuantitatif, yaitu siklus biogeokimia.
Kajian kuantitatif siklus biokimia memiliki tabel yaitu danau, Bluff, Push, Bord, Krejci. Luas dan kedalamannya Bluff 0,4 dan 7,0. Pushboard 0,3 dan 6,0. Krejci 2,4 dan 3,8. Waktu daur ulang air dan sedimen 5,4 dan 34. 7,6 dan 37. 17,0 dan 176. Rasio antara P yang mengalir dan P dalam air yaitu 6,4, 4,7, 8,7. Kajian kuantitatif siklus biokimia ada 3, yaitu ada 2 gudang fosfor, yaitu sedimen dan detritus. Kedua, ada 3 komponen paling aktif, yaitu air, rumput, rawa, dan organisme pemakan detritus. Ketiga, peredaran unsur tidak kontinunya dan tidak linear. Yang keempat, ada 2 koefisien variabel, yaitu D dan C. Kelima, koefisien ini mengikuti siklus musim dalam hal pelepasan fosfor. Keenam, pada musim panas, fosfor diserap oleh akar rumput-rumputan. Ketiga, ada siklus sedimen. Siklus sedimen, batuan sedimen adalah batuan yang berasal dari batuan sebelumnya atau asalnya, karena itu proses dapat dimulai dari pelapukan batu. Di sini kita akan membahas tahapan siklus sedimen, yaitu pelapukan, erosi, transportasi, pengendapan, sedimentasi, dan tektonik. Pelapukan adalah proses di mana terjadinya penghancuran pada batuan pada permukaan bumi dan pembentukan partikel sedimen. Ada 2 jenis pelapukan, yaitu pelapukan secara fisik dan pelapukan secara kimia. Kemudian erosi adalah perpindahan partikel-partikel yang dihasilkan dari pelapukan, umumnya adalah air hujan. Dan transportasi adalah partikel klasik dan larutan ion yang telah terbentuk dari pelapukan dan erasi mulai berpindah ke tujuan akhir, yaitu cekungan sedimen. Kemudian pengendapan adalah partikel sedimen yang mulai mengendap di dasar dan terkumpul. Kemudian tektonik yang menyebabkan terangkatnya lapisan sedimen yang berada di dalam permukaan bumi menuju permukaan, lalu kembali lagi pada proses pelapukan, erosi, dan seterusnya. Terakhir adalah siklus hara dalam tropik. Siklus hara adalah proses suplai dan penyerapan dari senyawa kimia yang dibutuhkan untuk pertumbuhan dan metabolisme. Penyediaan unsur hara berasal dari bahan organik vegetasi melalui proses pelapukan dan mineralisasi dalam jangka waktu yang relatif singkat, sehingga lapisan humus kaya akan hara. Bahan-bahan inilah yang diserap kembali oleh tanaman atau vegetasi hutan untuk dimanfaatkan dalam proses pertumbuhan. Pola daur hara di daerah tropik berbeda dengan di daerah beriklim sedang. Di daerah lain, bagian besar bahan organik dan hara tersedia di dalam tanah atau sedimen. Pada daerah tropik terdapat di dalam biomas dan didaur ulang dalam struktur organik dari sistem. Hara organik memainkan peran penting dalam metabolisme komunitas, yaitu hutan hujan tropis dan hutan konifer. Hara organik mendaur antara organisme dan lingkungan di dalam cara umum yang sama seperti hara organik. Heterotrof dan autotrof memerlukan vitamin atau hara organik lainnya dalam lingkungannya. Sifat kimiawi vitamin dan senyawa organik yang merangsang pertumbuhan dan jumlah yang diperlukan manusia serta binatang. Konsentrasi hara organik dalam air atau tanah demikian kecil sehingga dinamakan